Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Juwita Mina Fabriani, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, kelas 1C UNSTS Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware. Ini adalah beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan di PPT kali ini, yaitu saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis contoh, dan fungsi. Satu, pengertian. Hardware adalah komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik yang mendapat dipegang dan berkaitan dengan sistem komputer. Hardware adalah komponen yang saling berkaitan dengan software dan brainware pada komputer. Apabila hardware tidak ada, maka tidak ada komputer. Untuk komputer dapat digunakan dengan normal, maka antara hardware, software, dan brainware harus ada. 2. Jenis-jenis dan contoh. 1. Unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. 1. Contoh peralatan input langsung yaitu keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digital graphic table, dan scanner. Yang kedua, contoh peralatan input tidak langsung yaitu punch card, disket, dan hard disk. Contoh input device, keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Contoh input device, mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Contoh input device yaitu touchpad. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick atau trackball. Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Lighting memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer dan yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Lanjut, joystick dan games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games pada komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi. Lanjut, barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Lanjut, scanner. Fungsi scanner ini mirip dengan mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat jelas pada kertas, sedangkan scanner hanya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi. Lanjut, kamera. Kamera digital yang berada di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari kamera yang mengambil gambar statis, sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar hidup atau bergerak seperti halnya video. Lanjut, mikrofon dan headphone. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan suara. 2. Proses device atau unit pemrosesan. Ini adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input dan proses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Lanjut, power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply konversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer.
Lanjut, RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Lanjut, kartu grafis atau unit keluaran. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Lanjut, prosesor atau unit pemrosesan. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Lanjut, motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MOBO. Lanjut, output device atau unit keluaran. Yang pertama, monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dan hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Lanjut, printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau jenis yang lainnya. Lanjut, speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Lanjut, backing storage atau unit penyimpanan. Yang pertama, hard disk atau HDD. Hard disk bisa disebut dengan hard disk drive atau HDD atau hard drive atau HD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Lanjut, peripheral atau unit tambahan. Modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Lanjut, kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan atau merekam suara. Lanjut, yang terakhir, peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat tambahan yaitu suatu perangkat yang fungsinya untuk membantu komputer dalam menjalankan instruksi atau perintah pengguna. Salah satu contoh perangkat tambahan yaitu modem. Modem merupakan perangkat keras yang fungsinya sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya. Modem dapat menghubungkan suatu komputer ke jaringan internet. Itulah video yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.